Cek cek. Tes tes.
Salam, Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih, kita mulai kebaktian minggu pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan, kita dengarkan hukum Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita membaca secara responsorial epistel kita pada Minggu pagi hari ini yang tertulis di Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Perjanjian Lama Imamat pasal 19. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah engkau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita dengarkan sejenak warta jemaat gereja kita pada hari ini Minggu 26 Juli tahun 2020, yaitu minggu ke-7 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik kasih sebagai perintah baru. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum. 1. Anak lahir. Pada hari Jumat 26 Juni tahun 2020, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Chandra H. Napitupulu, Ibu H. L. Borusi Pahutar, dari Jalan Hang Jebat, Gang Buntu, nomor 21, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang berikut berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Gumanto Julister Gultom, putra Bapak C. Gultom, Ibu H. Borusi Manjuntak, alamat Jalan Kalijati Simpang 3, sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Deni Astuti Sihite, putri Bapak R. Sihite, Ibu D. Borusi Hombing, alamat Jalan Simpati nomor 50, sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang berikut berita 1 dan berita kedua. Akan menerima berkat nikah Ibtu Rumangga Putratama Napitupulu, STK SIK MH, putra Bapak Hotlin Napitupulu, Ibu Rita Juliana Borusitumorang, STH, alamat Jalan Pulau Dewa, RT 004, RW 02, Blok 8 nomor 7, Kelapa Indah, Perumahan Modern, Tangerang Kota. Jemaat HKBP Kamal Raya Resort Cengkareng, dengan Dokter Gigi Nevi Yunita Botoria Boru Tinambunan, putri Bapak Sintua Doktrandus Antoni Tinambunan, Ibu Nermi Boru Simanungkalit SPD, alamat Jalan Surian nomor 2, sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Kamis
tanggal 30 Juli tahun 2020 di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran Baru. Yang berikut jemaat meninggal. 1. Pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 telah meninggal dunia Ibu Elvina Borunahampun atau Opu Clarissa Hasugian, umur 71 tahun, dari Jalan Delima 12 nomor 5 sektor Arengka Indah. Minggu hari ini 26 Juli tahun 2020 pukul 16 diadakan penghiburan bagi keluarga yang dipimpin oleh Guru Bonar Sinaga. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 telah meninggal dunia Bapak Ranto Nasib Pasaribu, umur 49 tahun, suami dari Ibu Meliana Tri Mariati Boru Siregar dari Jalan Rambutan nomor 33 sektor Arengka Indah, setelah menerima perjamuan kudus pada hari yang lewat. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan yang sejati bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Suara koinonia. Yang pertama, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 diadakan baptisan kudus bagi anak-anak gereja kita. Yang berikut persembahan untuk operasional Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, persembahan kedua kita serahkan untuk operasional Resort HKBP Pekanbaru. Yang ketiga, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Agustus tahun 2020 dari sektor Wonorejo dan sektor pesisir Rumbai. Yang keempat, perjamuan kudus atau Marulawan Nabadiyah. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 telah menerima perjamuan kudus atau Marulawan Nabadiyah Bapak Insinyur A. Sianturi dari Jalan Muara Takus nomor 15 sektor Kompleks Gubernur. Yang berikut kebaktian Minggu. Diminta kepada setiap jemaat gereja kita untuk dapat mengikuti ibadah di sektor masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja. Suara diakonia, kita doakan jemaat kita yang sakit menahun. Yang pertama, M. Butar-Butar dari sektor Arengka Indah. Yang kedua, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru. Ujahan Siahaan dari Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar dari Wonorejo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung dari Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis, Jemaya Parlin Siagian dari sektor Padang Bulan 2. Kita doakan juga yang dalam perawatan atau pemulihan. Yang pertama, Nyonya P. Simanjuntak R. Boru Selitonga dari sektor pesisir Rumbai. Yang kedua, A. Siahaan SH atau Opu Rahel dari sektor Kompleks Gubernur. Yang ketiga, E. Siahaan dari sektor Padang Bulan 1. Yang keempat, Opu Maria Boru Simanjuntak dari sektor Padang Bulan 1 dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Jalan Ahmad Yani. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang beribadah di gereja saat ini dalam ibadah live streaming, kami juga menyapa jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita yang masih bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa sukacita kita dan semangat kita tidak akan berkurang, sekalipun kita masih harus berjuang. COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru mengajak kita lebih menghargai hidup kita, lebih bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Mari tetap jaga kesehatan, sesering mungkin kita mencuci tangan. Dan kami juga menyemangati para orang tua yang masih harus berjuang, di mana anak-anak kita masih belajar di rumah. Jangan sampai proses mengajar jadi menghajar, karena emosinya kan begitu. Saya alami itu karena kita harus berhubungan dengan internet, kita harus berhubungan dengan hal teknologi, dan itu membuat kita pusing. Tetapi memang kali ini dalam situasi COVID-19 ini kita mau semuanya belajar menahan diri, mengendalikan diri, dan mari tetap banyak bersyukur. Pada minggu hari ini khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita dan menyapa kita semuanya dari Evangelium Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacanya, marilah kita mengikuti di dalam hati yang teduh. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayat yang ke-34. Kita baca bersama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Yang pertama pesan dari teks khotbah kita ini adalah bahwa keajaiban dan keagungan serta kesempurnaan yang kita terima dari Tuhan adalah kasih. Tentunya kasih agape. Itu harus kita yakinkan dulu yang pertama. Bahwa tidak ada nilai yang lebih daripada kasih. Karena itu dia bersifat agung.
dan merupakan hal yang ajaib, yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi kasih itu adalah hal yang luar biasa dan hebat. Bahkan dikatakan dengan kasih dosa, kesalahan, pelanggaran bisa ditutupi. Di mana itu bisa kita dapatkan? Bahkan buah roh yang pertama sekali dan yang paling besar dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 juga. Demikianlah ketiga hal itu tinggal di dalam kamu. Iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta Bapak Ibu Saudara, sepintar apapun kita, setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan miliki, tanpa kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4, kita seperti gong, tidak berguna, tidak sia-sia. Karena kasih itu adalah hal yang hebat. Maka dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih. Jangan hanya kita mengejar karunia-karunia seperti di jemaat Korintus, lalu mengabaikan hal yang utama, yaitu kasih. Jadi agama Kristen itu Bapak Ibu adalah agama kasih. Benar tidak? Kalau kita menolong seseorang, tidak perlu kita tanya, gereja mana kau, agama mana kau, kan itu. Sudah sekarat orang itu, lalu kita tanya lagi, agama Kristen atau agama apa? Kristen saya. Gereja mana? HKBP. Oh, HKBP mana? Kan gitu. Udah HKBP Pekanbaru, sektor mana? Karena sekarang ibadah kami juga dibatasi sektor-sektor. Karena kalau sektor ini biar saya langsung panggil sintuanya, masih sempat lagi menelepon sintuanya. Padahal sudah sekarat yang mau kita tolong ini. Mbak mati namanya ini. Maka agama Kristen itu agama kasih. Kalau kita bangga dengan identitas kita, salib, kita pakai itu, bangga dengan kalender HKBP di rumah kita, bangga dengan pernak-pernik Kristen. Tetapi sebenarnya jati diri identitas kita yang paling kuat adalah kasih. Sehingga dalam setiap khotbah, bahkan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, pusat Alkitab itu berpusat pada kasih Allah kepada kita, sehingga Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Maka inilah yang kita pegang, hal yang ajaib, hal yang agung dan sempurna, yaitu kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang mau diingatkan kembali dalam minggu kita hari ini. Pesan yang kedua, kasih itu katanya sebagai perintah. Itu dulu yang pertama kita bahas. Bahwa kasih itu perintah, artinya kasih itu adalah keharusan, kewajiban, dan tidak bisa kita tolak. Karena itulah kehendak Allah. Kasih itu bukan sekedar ajakan, masih holongan kita dah, tapi kosong maknanya. Kolong ko rohaku diho na yanu, omak nisi yanu, omak nisi butet, manang naima. Tapi dalam tindakan tidak. Kasih itu adalah perintah yang bersifat kata kerja. Keharusan, bukan kasih itu bukan sekedar ajakan, kasih itu bukan sekedar pilihan. Kalau senang saya kasih. Tetapi ini adalah perintah. Dan ternyata Yesus mengajarkan ini
adalah sesudah dia membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan, tidak pernah sejarahnya guru membasuh kaki murid. Murid yang membasuh kaki guru. Tetapi Yesus membawa suatu pembaharuan bahwa dia sebagai guru, sebagai sahabat justru membasuh kaki murid-muridnya. Dan juga setelah dia mengingatkan akan ada pengkhianat, yaitu Judas. Setelah itulah dia katakan pengajaran itu, bahwa kasih itu adalah perintah, keharusan, kewajiban. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa tawar-menawar. Dan tidak ditentukan oleh budaya, adat. Tidak ditentukan lagi hanya sebatas kekeluargaan, paralelion, satu kantor saja. Tetapi memang kasih itu adalah kasih yang diperintahkan, yang diharuskan. Jadi hari ini kita dituntut untuk mewujudkan kasih, karena itu adalah perintah, bukan kalimat basa-basi. Saya memang Bapak Ibu bergumul, saya yakin semua pengkhotbah bergumul hari ini mengkhotbahkan ini. Saya baca tadi status, tiba-tiba saya ada baca status dari teman. Anggo jamita muna da marapi purun. Nah, saya dari marapi purun maka berjamita majamita on holong. Hai tersentak matong. Hai baru tuh naroha. Karena susah sekali. Karena perintah, keharusan, dan kelemahan kita adalah kasih, mengasihi. Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Petrus, do you love me? Pernah saya ikut bahkan kan? Karena Yesus mengenali Petrus sangat lemah dalam mengasihi. Dan kita juga pasti lemah dalam mengasihi. Tetapi karena ini perintah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mewujudkan itu. Mau tidak mau sebagai pengikut Kristus harus melaksanakannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini perintah. Perintah dari pendeta bukan. Perintah dari hula-hula bukan. Tetapi perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan sudah lama sebenarnya itu ada di dalam Alkitab. Yang ketiga, bahwa kasih itu adalah perintah baru. Mungkin kita bertanya, apa yang baru di sini? Karena sudah lama pengajaran tentang kasih ada di dalam Alkitab. Bahkan Allah menciptakan dunia ini dengan segala aturan-aturan yang ada adalah didasarkan pada kasih, pada anugerah, pada belas pengasihan. Kalau kita periksa tadi epistel kita dari kitab Imamat, jelas sekali bahwa Allah memerintahkan supaya kita menjaga kekudusan dengan mengasihi, dan kasih itu harus ditunjukkan dengan kepedulian. Mulu panik kita panis sawit sengaja tinggal berodolan nai. Itu kan itu konakin. Orang itu keberata kita tuh. Ayar garu berodolan nai nang. Anggo di hala Israel memang ikon itu. Ada yang harus sengaja ditinggalkan. Sisa-sisa hasil panen itu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, orang-orang asing. Dan itu adalah suatu kepedulian, solidaritas. Jadi kasih itu cara baru yang diperkenalkan oleh Yesus. Sekalipun ini sudah lama ada kasih ini. Tetapi ada hal yang baru yang mau diperkenalkan oleh Yesus, yang akan kita praktekkan di zaman sekarang ini. Yaitu mengasihi dalam ayat 34 tadi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah cara baru, perintah baru dari cara mengasihi yang dibawakan, diajarkan oleh Yesus.
Kalau kita mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi teman kita, saudara kita, harus berangkat dari pengenalan bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu ukurannya. Itulah cara baru dalam mengasihi yang diajarkan oleh Yesus. Versi lama ada itu, Matius 5 itu. Kasihilah sesamamu tetapi bencilah musuhmu. Itu versi lama itu. Ius talione, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi cara baru ini adalah kasihilah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah ukuran standar kita di dalam mengasihi. Jadi dorongan kita mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita adalah dorongan karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi aku, mengasihi keluargaku, sehingga kami masih bisa bertahan sampai kami mau mengakhiri bulan Juli 2020 ini. Itulah cara baru. Jadi kualitas. Tidak cukup lagi mengasihi, hanya mengasihi sesama. Tetapi kasih itu harus didasarkan Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Sama seperti itulah aku mengasihi anak-anakku, mengasihi orang tuaku, mengasihi keluargaku, mengasihi sesamaku. Bagaimana rupanya mengasihi cara baru itu? Cara baru Yesus adalah mengorbankan dirinya. Maneaho dirina, hai anak-anakku, katanya. Hanya sesaat, seketika saja saya bersama dengan kamu. Cara baru yang diperkenalkan oleh Yesus adalah kasih itu bersifat intim kekeluargaan. Yesus tidak hanya lagi sebagai guru saja, tetapi dia sudah menjadi seperti orang tua, sebagai bapa kepada anak-anaknya. Demikianlah kasih Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang ini. Jadi kasih itu dalam cara baru itu adalah kasih yang bersifat kekeluargaan. Ada seorang bapak datang kepada pendeta. Jadi saya tidak merasa bahwa perkawinan saya dengan istri saya ini sudah harus diakhiri nih, katanya. Dia tidak seperti dulu lagi, amang pendeta. Setiap hari kami konflik terus, berantem terus, tiada hari tanpa bertengkar. Istri saya sudah berubah. Saya tidak dilayani lagi. Bayangkanlah, yang selama ini dia setia membuat kopi setiap pagi, sekarang sudah diganti dengan kopiko. Aku kata petungnya ti, udah berkurang kasihnya. Ada hal-hal lagi. Padahal pendeta ini sudah tahu ini tujuan ini, bapak ini mau menceraikan istrinya ini. Tak mungkin lagi dipaksakan keluarga kami ini. Padahal mereka sudah berkeluarga, berumah tangga puluhan tahun. Hanya karena sesuatu hal-hal yang ringan, yang kecil sehingga menjadi hal yang besar. Tapi pendetanya hanya mengatakan, ya, ingatlah tikiba dan parsaripeo munaing, saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai, setia sampai maut memisahkan. Saya tidak mau lagi mengingat itu. Yang ada di kepala saya ini, amang pendeta, adalah kekurangan istri saya. Setiap saya melihat dia pasti emosi saya. Ya, tidak apa-apa, tuliskan aja semua kekurangan istrimu. Berapa lama kalian berumah tangga? Kalau bisa kau inventarisasi, daftarkan. Tetapi jangan lupa juga tuliskan kelebihannya, kebaikannya. Lalu dia tuliskan, ternyata setelah didaftar lebih banyak kebaikan dan keistimewaan, kelebihan istrinya ini. Dia menangis, lalu dia robek itu daftar kekurangan istrinya. Maka saya katakan tadi, memang kita lemah dalam mengasihi. Kita butuh, kita mohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan supaya kita kuat. Yang berumah tangga saja yang sudah berpuluh tahun masih seringkali mengalami kekosongan,
kehampaan di dalam mengasihi, apalagi terhadap yang lain. Maka Tuhan menawarkan, mengajak kita, memerintahkan hari ini, marilah mengasihi dengan cara yang baru. Kalau selama ini kita mengasihi karena ukurannya marga, karena ukurannya adalah hal-hal yang dibatasi, parmudaron, paralealeon, dongan. Tapi hari ini lihatlah, kita mengasihi karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Berarti kualitas kita harus ditinggikan lagi di dalam cara mengasihi. Itulah cara baru yang diperkenalkan oleh Tuhan kita. Versi lama, mengasihi orang yang baik kepada kita itu biasa. Tetapi mengasihi karena Kristus sudah mengasihi aku, itulah versi yang baru yang mau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Pesan yang berikutnya, yang keempat, adalah teladan kita mengasihi adalah Yesus itu sendiri. Yesus yang mengorbankan dirinya, nyawanya untuk kita. Orang bisa mengorbankan dirinya bagi orang yang baik kepadanya. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang membencinya, yang menghinanya, yang menyalibkannya. Itulah teladan kita dan itulah perintah yang baru tadi. Tidak perlu kita mencari-cari di mana ini teladan yang bisa saya teladani dalam mengasihi. Lihatlah Yesus. Itulah yang diingatkan bagi kita melalui pesan poin yang berikutnya dalam teks khotbah kita hari ini. Sehingga lengkaplah topik kita itu, kasih sebagai perintah baru. Kasih yang agung, yang sempurna dari Yesus yang kita terima. Itu adalah keharusan, perintah. Dan baru karena disegarkan kembali dengan pemahaman bahwa kita mengasihi karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jauhlah yang namanya kebencian, dendam, iri hati, apalagi dalam epistel dikatakan tadi merendahkan orang-orang yang terbatas, orang yang tuli, orang yang buta. Tapi kehadiran kita justru menunjukkan kepedulian dan solidaritas, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Memang mau tidak mau, sepertinya kita semakin dipaksa untuk menjaga jarak. Dipaksa, bayangkan tidak bisa lagi bersalaman. Padahal nyanyian kita tadi apa tadi bilang? Masih jalangan main nganeng sipa unian nakin. Oh hamu ina masih jalangan. Alai masih jalangan besok rumah deh. Dengan COVID-19 ini memang ada banyak hal yang membuat orang satu sisi sepertinya menjadi bersifat individualis. Sepertinya akulah. Padahal sebenarnya yang mau ditekankan di sana adalah bukan egois, tetapi dengan kita menjaga kesehatan kita berarti kita juga menjaga orang lain. Dengan kita menjaga diri kita berarti kita juga menjaga orang lain supaya juga mereka hidup sehat. Jadi jangan kita biarkan jarak bisa dibatasi, tetapi ada hal yang bisa kita buat untuk menghubungkan kita dengan orang lain, yaitu supaya mengasihi, menyemangati, dan juga peduli. Ini perjuangan dan ini pergumulan. Sekalipun kita lemah, tetapi saat ini Tuhan mengajak kita, jikalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam mengasihi, pasti kita bisa. Mulailah dari keluargamu sendiri dan kemudian kepada sesama kita. Kasih itu perintah baru dan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Mari saling mengampuni, saling mengasihi, saling menopang dan saling menghargai. Amin. Kita berdoa. Betapa besarnya Tuhan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus
untuk menyelamatkan kami dan dunia ini. Dan hari ini kami diperintahkan untuk mengasihi yang dimulai dari diri kami, keluarga kami, kepada sesama kami, kepada siapapun. Dalam situasi COVID-19 ini, bisa saja banyak yang hanya mementingkan diri sendiri, bersifat egois, individualis. Namun hari ini kami diingatkan untuk lebih peduli lagi. Ya Tuhan, cara baru dalam mengasihi Engkau perkenalkan kepada kami. Kalau selama ini mungkin kami mengasihi karena didasarkan pada marga, pada hubungan kekeluargaan saja, pada persahabatan saja, pada satu agama saja, pada satu bangsa saja. Tetapi cara baru mengasihi, perintah baru yang Engkau perkenalkan adalah bahwa ternyata dorongan kami mengasihi adalah karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Maka kami harus semakin kuat. Tolong kami Tuhan. Kami sadari kami lemah, tapi Tuhan menolong kami. Sehingga pengikut-Mu orang-orang Kristen dimanapun berada, menunjukkan jati dirinya yang penuh kasih, yang penuh maaf dan pengampun. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan selama-lamanya melalui kasih kami, melalui hidup kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang penuh kasih, yang memberikan kasih yang sempurna dan agung kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.